Fatihah ini disampaikan kepada musannif kitab Tazkiratul Qulub ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khususan ila musannif kitab Tazkiratul Qulub qira'il kiramil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sedikit Buya Umi mengulas tentang kitab Tazkiratul Qulub ini. Kitab ini ditulis oleh Syekh Muhammad Jamil Jaho. Adalah sebuah karya yang membahas berbagai aspek yang keterkaitan dengan hati, termasuk amalan-amalan hati, amal lahiriah, akhlak, muamalah, dan peristiwa hari akhir. Kitab ini juga banyak menyoroti hubungan antara hamba dan Allah serta cara-cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Sang Pencipta. Baik, untuk mengingatkan kita kepada sosok musonib kitab Tazkiratul Qulub ini, kami akan menayangkan video short atau video singkat tentang profil Syekh Muhammad Jamil Jaho. Namanya Syekh Muhammad Jamil Jaho, ulama besar dari Minangkabau. Lahir tahun 1875 di Jaho, Tanah Datar, Sumatera Barat. Sejak kecil, ia sudah hafal Al-Quran. Ayahnya, Datuk Garang, adalah seorang kadhi. Ilmu agama ditanam sejak usia dini. Ia menuntut ilmu ke Mekah selama 10 tahun. Belajar tasawuf, fikih, dan tafsir dari ulama besar di Hijaz. Ilmunya luas, akhlaknya halus. Pulang ke tanah air, beliau mendirikan MTI Jaho pada 1928. Pesantren ini menjadi pusat dakwah dan pendidikan Islam. Ia juga ikut mendirikan organisasi Perti. Kitab karangannya, Tazkiratul Qulub, menjadi rujukan tasawuf. Ia dikenal sebagai ulama zuhud, rendah hati, dan ikhlas. Syekh Jamil Jaho wafat tahun 1945. Namun ilmunya tetap hidup lewat santri dan pesantren-pesantren. Inilah warisan seorang ulama sejati. Subscribe dan share untuk Demikian video singkat tentang profil Syekh Muhammad Jamil Jaho, ulama yang berasal dari Sumatera Barat. Baik, untuk mengulik lebih jauh masalah isi dari kitab Tazkiratul Qulub, seperti yang kami sampaikan tadi, alhamdulillah bersama kita telah hadir narasumber Dr. Buya Dr. Murkilim MAG. Baik, sebelum ini kita serahkan kepada beliau, kami akan share dulu kitab Tazkiratul Qulub ini. Kita ngaji aja, nggak belajar malam nanti. Ini aja yang kita bahas. Mohon maaf, Buya Umi, apakah sudah ada di layar monitor masing-masing? Belum, Pak. Belum, ya. Belum, Ustaz. Ngaji kitab. Enggak. Mulai jam berapa? Jam 8, Pak. Nanti apa juga, dulu aja. Iya. Kalau pelajaran. Mohon maaf, Buya Umi, apakah sudah kelihatan? Sudah mulai.
Baik, untuk mempersingkat waktu, kami serahkan kepada Buya Dr. Murkilim MAG. Kepada Buya, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alamin. Mohon maaf Buya, suaranya kurang kedengaran. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Coba lanjut. Halo. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Suaranya kurang jelas Buya. Kurang jelas ya, sebentar. Iya. Gimana, udah jelas? Halo? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah udah jelas Buya. Oke. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami muliakan para pimpinan dari majelis atau lembaga dakwah Parti dan direktur eksekutif, para buya, abuya, umi, para tuan guru, dan semua kita yang hadir pada malam hari ini, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, sebelum saya mencoba melanjutkan kajian ini, barangkali tadi juga sudah disampaikan semacam profil singkat dari beliau Syekh Muhammad Jamil Jaho. Sebenarnya bagi saya pada malam hari ini memang suatu hal yang berat. Kenapa? Pertama, yang akan saya lakukan kajian ini adalah guru dari guru saya. Nah, menurut petua orang tua-tua selama ini, pekerjaan yang berat itu adalah mengaji di hadapan guru. Nah, ini walaupun secara jasadiah beliau tidak kelihatan atau sudah tidak ada, tapi insya Allah secara ruhaniah barangkali beliau hadir bersama kita. Nah, tentunya untuk memahami apa yang telah beliau tuliskan dalam kitab Tazkiratul Qulub, saya kira tulisan ini tidak hanya bersifat tulisan berdasarkan pengetahuan panca indera, pengetahuan logika, tetapi justru diangkat dari pemahaman ataupun pengetahuan qalbu. Jadi tentu bagi saya sebagai cucu murid dari beliau, ini suatu hal yang berat untuk mampu menyelami qalbu beliau. Jadi mungkin saja di dalam penyampaian ini akan jauh daripada yang beliau maksudkan dengan kitab ini. Namun demikian, ya barangkali saya pada malam hari ini mudah-mudahan senior saya ada ini, Buya Busra. Kebetulan kami ini sama-sama murid dari Buya Muhammad Al-Sif
beliau lebih senior dan saya adalah katakan junior beliau. Nah, makanya pada kesempatan ini tentunya dalam penyampaian ini ya pertama Buya Busra sebagai satu alumni dengan saya itu memang berbeda. Beliau itu mukimnya dengan kitab kuning, sementara saya mukim dengan putih. Jadi barangkali pemahaman ataupun penguasaan kami ada. Itu barangkali sebagai pengantar saya di dalam materi kita pada malam hari ini. Sebagaimana kita ketahui tadi sudah disampaikan bahwa Tazkiratul Qulub ini adalah salah satu karya dari Syekh Muhammad Jamil Jaho. Dan kitab ini lebih kurang sudah berumur 80 tahun. Karena beliau meninggal tahun 45, jadi kitab ini sudah ditulis tentu sebelum beliau meninggal. Jadi lebih kurang ya lebih dari 80 tahun umur kitab ini. Untuk itu tadi juga sudah disampaikan kandungan dari kitab ini ya ada 13 pokok dari mukaddimah ya sampai terakhir yaitu tentang adab menuntut ilmu. Nah, untuk itu saya akan masuk saja kepada pendahuluan beliau. Dalam hal ini ya beliau menyampaikan menulis Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Itu kalimat tahmid dan selawat beliau. Selanjutnya beliau mengatakan falamma tala umuri wa samaniyatu wa khamsuna sana walam yata'athar qalbi bi ilmi wala yazdad hudan ma'a izdiyadil ilmi bal kullama zadal ilmu zadal qalbu rangqabatan fid dunya wa kaslan fil ibadah. Nah, beliau mengatakan setelah umurku panjang sampai umur 58 tahun, tetapi ilmu yang kumiliki tidak memberikan pengaruh signifikan kepadaku. Tidaklah bertambah petunjuk bersama bertambahnya ilmu. Malah tatkala ilmu bertambah, hati semakin cenderung kepada dunia dan malas dalam beramal. Ini adalah latar belakang pemikiran beliau dalam menulis kitab ini. Bila kita melihat atau membaca dari tulisan beliau ini, sebenarnya ini adalah sebuah perjalanan spiritual yang beliau lakukan. Sehingga beliau melihat bagaimana semestinya seorang ulama tidak hanya mampu menguasai ilmu pengetahuan, tetapi ilmunya itu harus mampu diaplikasikan atau diaktualisasikan, baik dalam bentuk perkataan, perbuatan, dan tentu juga adalah akhlak kesehariannya. Nah, menurut beliau ini, bahwa bertambah ilmu ya mestinya bertambah petunjuk dan semakin tunduk dan patuh pada Allah Ta'ala. Tapi realita dan memang mungkin barangkali kita saksikan pada hari ini, banyak orang malah berilmu dan mungkin juga mengatakan diri ulama, tetapi justru tidak tergambar, tidak terlihat di dalam realitanya. Inilah yang menjadi sebuah landasan
atau latar belakang beliau melakukan penulisan ini. Nah, selanjutnya beliau katakan, berangkat dari realita yang seperti itu, tafakkartu wa ta'ammaltu fi asbabihi wa wajadtu anna sababahu fuqidanil muraqabah wa ada fuqidanul muraqabah wa adamul mulazamat muzalamatil fikri tafkir ma'adhi'fil yaqin wa tasbiti ma'allah bal lil qalbi kula yawmin wa lailatin muqabbalun syahawat wal khataya wa dhunub wa tahaqqaqtu bi anni laula rahmatullah al wasi'ah ma sadaqa qauluhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyadun nas yaumal qiyamah alim lam yanfa'hu ilmuhu wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam man izdada ilman wa lam yazdad hudan wa lam yazdad hudan wa lam yazid minallahi illa bu'da. Nah, beliau mengatakan, berangkat dari realita itu, aku merenungkan, aku berpikir, apa sebenarnya yang menjadi sebab atau terjadinya atau tidak terjadinya sebuah pengaruh yang signifikan ilmu terhadap kepribadian seseorang. Lalu beliau katakan, fawajadtu, aku temukan bahwa sebab dari tidak memberikan bekasnya ilmu terhadap diri seseorang itu adalah ketiadaan dan tidak adanya kepastian atau berkesinambungan pemikiran berbaringan dengan lemahnya keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malah hati setiap hari dan malam dikuasai oleh syahwat, melakukan kesalahan dan dosa. Dan aku sampai kepada keyakinan bahwa kalaulah bukan rahmat Allah yang luas, benarlah apa yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa manusia yang paling berat siksaannya pada hari kiamat adalah orang alim yang tidak memberi manfaat ilmunya. Dan juga katanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang bertambah ilmu tapi tidak bertambah petunjuk, malah dia semakin jauh, tidak lain dia adalah semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi di sini beliau mengatakan bahwa ada dua atau bentuk kenapa ilmu itu tidak memberi pengaruh kepada orang yang punya ilmu. Yang pertama menurut beliau, karena tidak adanya ketiadaan muraqabah. Nah, nanti barangkali di depan dan kita lihat bagaimana beliau menjelaskan muraqabah. Dan kemudian tidak terjadinya kesinambungan dalam berpikir beserta keyakinan terhadap keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini tentu barangkali patut untuk kita cermati, baik pada saat ini, di mana memang sudah merupakan atau tidak lagi sesuatu yang rahasia. Banyak orang yang berilmu, tetapi mereka adalah orang-orang yang memang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka dikuasai oleh syahwatnya, selalu berbuat salah dan selalu mengembangkan atau bergelimang dosa. Nah, tentunya dalam hal ini beliau mengatakan, orang-orang yang seperti ini, walaupun di sini beliau mengatakan dirinya, itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa manusia yang paling berat, paling dahsyat azabnya pada hari kiamat adalah orang-orang yang alim tapi tidak bermanfaat ilmunya. Nah, tentunya ini semua adalah merupakan sebuah peringatan untuk kita. Bagaimana kita
ilmu tidak hanya untuk ilmu, tapi ilmu dapat kita amalkan dan mampu melahirkan karakter kepribadian sebagai hamba Allah. Dan juga dikatakan dalam hadis bahwa orang yang ilmunya tetapi dia tidak menemukan petunjuk, maka dia akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau juga mengutip pendapatnya Imam Syafi'i, "Idza lam yazid ilmul fata qalbahu huda wa sayyarat adalan wa akhlaqahu hasanan. Fabashirhu annallaha aulahu niqmatan yang kilu biha min qabli min abil wasan." Bahwa menurut Imam Syafi'i, bahwa seorang yang ilmunya tidak menambah petunjuk kepada hatinya dan meluruskan perjalanannya dan berakhlak mulia, maka beritakan atau beri kabarlah dia bahwa sungguhnya azab Allah lebih pantas untuknya. Dan itulah yang ditakuti oleh orang-orang penyembah berhala. Nah, menarik barangkali yang dikatakan oleh Imam Syafi'i dalam ujungnya ini, bahwa itu ditakuti oleh orang-orang penyembah berhala. Mungkin pada hari ini kita tidak melihat orang menyembah berhala dalam konteks seperti yang zaman lampau. Tapi sekarang justru banyak berhala-berhala yang justru lebih dahsyat pengaruhnya terhadap kehidupan. Nah, kemudian beliau melanjutkan, fa'aradtu an u'lifa hadhihi risalati saghirah tazkiratan li wa li amsali wa samaituhu tazkiratal qulub fi muraqabati alamil ghuyub. Maka aku bermaksud atau berkeinginan untuk menyusun ini risalah kecil sebagai peringatan untukku dan orang yang seperti aku. Aku namailah risalah ini Tazkiratul Qulub fi Muraqabatil Alamil Ghuyub. Nah, dari judul yang beliau pakai, ini memberikan pengetahuan kepada kita bahwa persoalan mendasar dari kehidupan manusia itu adalah persoalan hati. Ketika hati baik, insya Allah akan baik jugalah semua kehidupannya. Nah, untuk itu perlu sebuah peringatan terhadap hati, terutama di dalam memahami, menghayati, menjiwai, dan merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai yang maha mengetahui terhadap alam gaib. Tentu dari judul ini cukup menggetarkan sesungguhnya. Nah, untuk itu beliau mengatakan, hadza awan syuru' fil maksud wabillahi taufiq wa ilaihi unib. Inilah awal ya aku menulis atau mengerjakan apa yang menjadi keinginan itu. Nah, selanjutnya beliau katakan, i'lam innal ilma alladhi yan'u sahibahu huwal ilmu billahi ta'ala wa sifatihi wa asma'ihi wal ilmu bi kaifiyati ta'abudilah wa ta'dibi baina yadaihi. Ketahuilah, beliau menggunakan kalimat i'lam. Nah, tentunya kalimat i'lam ini tidak hanya bermakna sebagai sebuah fi'il amr, tapi lebih jauh kita dituntut untuk memahami, ya, sebagaimana mungkin juga dalam ayat yang berkaitan dengan kalimat la ilaha illallah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah, jadi ketahuilah, pahamilah, sadarilah, hayatilah, mengertilah bahwa ilmu yang tidak memberi manfaat kepada pada pemiliknya
bahwa ilmu yang memberi manfaat terhadap pemiliknya ya, adalah ilmu yang berhubungan dengan Allah, sifatnya, asma'nya, dan ilmu yang berbicara tentang kaifiat beribadah kepada Allah dan beradab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahwa dalam hal ini beliau mengingatkan ilmu yang akan memberi manfaat, artinya yang akan mempengaruhi kepribadian seseorang, itu adalah ilmu yang berhubungan dengan Allah. Pemahaman, penghayatan, penjiwaan, dan kesadaran terhadap adanya Allah dengan segala sifat dan asma-Nya, serta ilmu yang memberikan atau menjelaskan bagaimana semestinya seorang hamba dan beradab terhadap Tuhannya. Nah, selanjutnya dalam hal ini beliau mengutip pendapat Imam Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, laisal ilmu bi kasratir riwayah, innamal ilmu nurun yaqdhifuhu Allahu fi qulubil wa innama manfaatul ilm ayyuqarribal abdu min rabbihi wa yub'aduhu min an ru'yati nafsi. Dzalika ghayatus sa'adatihi wa muntahi talabihi wa iradatihi. Nah, menurut Imam Malik, bukanlah ilmu itu dengan banyaknya meriwayatkan hadis atau banyaknya pengetahuan, tetapi ilmu itu adalah nur yang ditanamkan oleh Allah ke dalam hati. Dan sungguhnya ilmu itu bermanfaat dan mendekatkan orang yang berilmu kepada Tuhannya dan menjauhkan dia dari bangga terhadap dirinya. Dan itulah akhir atau gaya dari sebuah kemuliaan dan dari akhir dari sesuatu yang dicari dan dikehendaki. Ini dikutip dari Syarah Hikam. Nah, dari mukaddimah beliau ini, barangkali perlu kita untuk memahami bahwa dari latar belakang beliau menulis, kemudian menjelaskan sebab-sebabnya. Nah, maka kita melihat bahwa ilmu itu akan memberi manfaat apabila ilmu itu memang adalah yang berkaitan atau ilmu yang mendasari diri manusia dalam hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan sifat dan asma-Nya. Karena kajian beliau ini adalah kajian tasawuf, tentu persoalannya bukan ilmu hanya sekedar pengetahuan lahiriah dan pengetahuan intelektual, tapi justru bagaimana seseorang mau mempunyai pengetahuan, mempunyai pemahaman tentang keberadaan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah pokok persoalan yang perlu dikaji. Selanjutnya beliau menulis kitab Muraqabah. Nah, dalam hal ini beliau katakan, ya ayuhan nas, in aradta an takuna salihan nasyitan fil ibadah wa tasiru abadan haqiqiyan mahbuban indallah fala buddalaka min muraqabatihi kulla waqtin minal awqatika wa kulla sa'atin min sa'atin yaumika wa lailatika wa kulla halin min ahwalika. Wahai manusia, jika Anda menginginkan Anda menjadi seorang yang saleh dan teguh beribadah, jadilah Anda menjadi hamba yang sesungguhnya, yang dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka tidak Anda harus melakukan muraqabah kepada Allah setiap waktu dari waktu-waktu Anda, setiap saat dari saat-saat Anda, setiap hari dan malam, setiap keadaan dari semua keadaan Anda. Nah, beliau di sini memulai persoalan dengan muraqabah. Barangkali ini patut untuk kita renungkan.
Kenapa beliau mengawalinya dengan muraqabah? Kalau kita lihat dari kitab-kitab yang lain, biasanya mengawali dengan kitab ilmu. Dan muraqabah itu adalah bahagian yang ke belakang. Tapi justru beliau mengawali dengan muraqabah. Nah, nampaknya bila kita lihat, kita pahami bahwa muraqabah itu adalah sesuatu hal yang penting, sesuatu hal yang umdah dalam kehidupan seorang muslim dan seorang mukmin. Bagaimanapun seorang itu berilmu, mungkin dia hafal berbagai kitab, tetapi kalau dia tidak merasakan kehadiran Allah dalam hidupnya, maka ilmunya itu tidak akan bermanfaat kepada kehidupan dia dan kehidupan orang lain. Nah, disinilah barangkali titik tekan yang perlu kita pahami dengan baik. Jadi kalau memang menginginkan diri kita menjadi seorang hamba Allah yang soleh, hamba Allah yang teguh, maka menjadi satu kepastian bahwa kita harus melewati, harus menggunakan sepanjang hidup dan kehidupan kita untuk bermuraqabah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya beliau katakan, ya itu waktu senang, waktu susah, waktu sakit, waktu sehat, waktu fakir, waktu kaya, dan lainnya dari segala keadaan. Jadi artinya bahwa muraqabah kepada Allah itu tidak melihat tempat, waktu, dan keadaan. Tapi di seluruh keadaan sepanjang hayat masih di kandung badan, seorang muslim, seorang mukmin, seorang hamba harus mampu bermuraqabah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya beliau menjelaskan makna muraqabah. An tanzurallaha ta'ala bi'aini qalbik wa ta'taqidu i'tiqadan jaziman bi anna allaha rabbuka wa khalikuka wa ma'buduka wa matlubuka aliman bi zahirika wa batinika wa naziran ila jami'i harakatika wa sakanatika fi ta'ati wal ma'siyat wa innaka fi halati jiharika wa khalwatika baina yadaillah subhanahu wa ta'ala wa ilm. Muraqabah menurut beliau ialah antanzurallah. Nah, beliau menggunakan kata-kata tanzura, bukan kata tafakkara, tapi justru menggunakan kata-kata tanzura. Nah, bila kita lihat ya kata-kata tanzura ini meliputi dari tiga aspek atau tiga lembaga yang ada pada diri manusia. Sehingga beliau mengatakan di sini antanzurallaha ta'ala bi'aini qalbika. Hendaklah kamu melihat, memandang Allah dengan mata hatimu, bukan dengan mata kepala, bukan dengan otakmu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala bukanlah benda dan bukanlah alam, tapi Dia adalah pencipta alam, maka harus dilihat dengan qalbu, dengan ain qalbu. Jadi beliau melihat atau menyampaikan kepada kita bahwa kalau kita mau bermuraqabah, maka harus menggunakan qalbu. Kalau menggunakan mata, kepala, dan otak, dan itu tidak akan mencapai sasarannya. Itu yang pertama. Kemudian harus beriktikad dengan iktikad yang pasti, dengan keyakinan yang pasti bahwa Allah itu adalah Tuhanmu, Rabb, penciptamu, pendidikmu, pemeliharamu, wa khalikika, dan penciptamu, wa ma'buduka, dan yang engkau sembah, wa matlubuka, dan yang engkau temui, cari.
Nah, ini tentunya perlu untuk kita pahami lebih jauh. Bahwa bukan hanya sekedar tahu, tapi punya i'tiqad, punya keyakinan yang terhunjam, ya, tarsikhu fi sadri, tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, pengatur, pemelihara alam semesta. Nah, Allah itu Subhanahu wa taala itu mengetahui zahir dan batinmu. Allah itu melihat semua gerak dan diammu dalam keadaan taat ataupun dalam keadaan maksiat. Karenanya kamu mestinya merasakan dalam segala keadaan, baik dalam keadaan nyata maupun khalwat, bahwa kamu berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah muraqabah secara selintas yang beliau maksudkan. Artinya muraqabah itu adalah pengetahuan, pemahaman, kesadaran batin seseorang tentang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengutip ayat yang menjadi dasar dari kajian beliau, di mana dia mengutip ayat dari surat Ar-Ra'd. Qala ta'ala, alimul ghaibi wa syahadah al-kabirul muta'ali, sawa'un minkum man asarral qawla wa man jahara bihi wa man huwa mustakhfin bil laili wa syaribun bin nahari. Nah, lanjut itu ayat lain lagi, alimul ghaibi la ya'zubu anhu mithqala dzarrah fis samawati wala fil ard wala asghara min dzalika, ila akhir ayat. Nah, beliau mengangkatkan dari ayat, ya, surat Ar-Ra'd ini, Allah itu alimul ghaibi wa syahadah. Allah mengetahui segala yang gaib dan yang nyata. Allah itu maha besar dan maha tinggi. Bagi Allah sama saja orang yang merahasiakan perkataannya ataupun menjelaskan perkataannya. Orang yang bersembunyi ataupun orang yang menyatakan dirinya. Semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun, ya, seperti zarah pun di langit dan di bumi, besar ataupun kecil, semuanya itu sudah tertera dalam kitab yang nyata. Nah, artinya kita diingatkan bahwa ayat sudah menjelaskan kepada kita bahwa Allah itu ilmunya muhitun ala kulli hal, meliputi atas segala sesuatu, atau ala kulli akwan, segala yang ada. Jadi tidak ada alasan, tidak ada dasar untuk kita untuk tidak menyadari bahwa Allah selalu memperhatikan kita. Selanjutnya beliau mengatakan, lahu qudratun mughayyarah li jami'il qudrah al-hadithah. Nah, Allah itu mampu, kodratnya mampu merubah semua kodrat yang baru. Artinya, tidak ada kekuatan, tidak ada kekuasaan ketika dihadapkan kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Balla qudrata li ghairihi. Tidak ada kekuatan selain kekuatan Allah Subhanahu wa taala secara hakikat. Nah, unzur ila annahu khalaqas samawati bighairi amad wa khalaqal ibla wal baqara wa ghairihima minal hayawanil barri wal bahri. Perhatikanlah bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit tanpa tiang dan menciptakan unta, sapi dan lain keduanya dari hewan laut maupun darat maupun laut, gunung, bumi dan seluruhnya. Itu semuanya la nuqaddiru nahnu an nakhlaqahu, bahwa kita tidak punya kemampuan untuk menjadikannya. Jadi apapun yang ada di dunia, adapun yang ada termasuk dalam diri kita, semuanya itu adalah berdasarkan ataupun diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala ghairuna, dan juga tidak lain kita. Wa qad amarana Allah Subhanahu wa taala bin nazri ila ajaibil
qudratillah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar kita mempelajari, kita memperhatikan, kita memikirkan segala bentuk keajaiban kodratnya Allah Subhanahu wa taala. Faqala afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilal sama'i kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala ini pertama mengajarkan kepada kita agar kita menggunakan lembaga atau institusi panca indera kita melihat alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala mulai dari binatang, langit dan bumi, semuanya untuk dipahami bahwa semuanya itu tidak tercipta kecuali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada ruang bagi kita untuk tidak menemukan Allah di dalam kehidupan. Inna qudratahu nafizatun fi kulli shay'in fala mani'a lahu ayyu'adzibaka bi anwa'il adzabil alim idza asaitahu wa an yusibaka bi anwa'is sawab idza ata'tahu. Nah, sungguhnya kodrat Allah itu menembus segala sesuatu. Maka tidak ada satupun yang bisa melarangnya. Bahwa Allah mengazab kamu dengan semua azab, dengan macam-macam azab yang pedih. Karena kamu maksiat durhaka kepadanya. Dan juga tidak ada yang bisa melarang bahwa Allah memberikan kepadamu pahala dengan semua jenis pahala ketika Anda taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kuncinya adalah kalau memang kita ingin mampu mencapai muraqabah yang baik, maka kita tidak punya pilihan kecuali adalah taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ala kulli syai'in qadir wa huwa qahiru fawqa ibadi. Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu dan Allah itu berkuasa di atas semua hambanya. Wa alam aidan ayuhal insan. Ketahui jugalah wahai manusia. Inna ilmu Allah Subhanahu wa taala muhitun bi kulli syai'. Sungguhnya ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Tidak satupun yang bisa mencegahnya dan tidak pula satupun yang bisa menghijabnya. Tidak juga tidak bukit gunung, tidak kegelapan. Fala yakhafa alaihi syai'un. Tidak satupun yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun di dalam bumi yang ketujuh ataupun di dalam bumi langit yang ketujuh. Kadzalika qudratuhu la yu'ariduha syai'un. Demikianlah kodrat Allah. Tidak satu pun yang mampu menentangnya. Sekalipun adalah besi gunung yang besar lagi tinggi. Yakni, lau aradallah, apabila Allah menginginkan, ayyulina hadida, au yaqta'ahu, au yuhlikahu, au arada ayyahdimal jabal, lakana kullu minhuma qa'ian. Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala mengendaki untuk melembutkan besi, memotong besi, menghancurkannya, atau mengendaki bahwa dia menghancurkan gunung, pastilah akan terjadi. Karena semuanya itu akan tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. La yaqdiru an yadfa'ahu anhu, dan tidak satupun yang mampu menolak kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika lahu sam'un wal basar. Demikian juga Allah mempunyai sama dan punya basar. Kullu minhuma yughayyiru sam'a wa basar al hawadis. Bahwa sama dan basarnya Allah Subhanahu wa taala mampu merubah sama dan basarnya semua yang baharu. Fallahu Subhanahu wa taala yasma'u wa yabsuru kulla syai'. Allah Subhanahu wa taala itu mendengar dan melihat segala sesuatu walau ba'idan, walaupun jauh,
fal qaribu wal ba'id sawa'un binisbah ila sam'ahi wa basarihi. Bahwa jauh dan dekat itu dihubungkan kepada sama dan basar Allah itu sama, tidak ada permasalahan. Wa aidan anallaha yasma'u al-ajsam kama annahu yasma'ul aswat wa yubsirul batina asy-syai' kazahirihi. Qala ta'ala wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa la'lamuha wa la habatin fi zulumatil ardi wa la ratbatin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Nah, kemudian beliau mendasarkan pendapatnya ini kepada ayat yang terdapat dalam surat Al-An'am, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Allah mengetahui segala sesuatu yang ada di darat dan di laut, dan tidak satupun yang gugur, daun yang gugur dari tampuknya kecuali Allah mengetahui. Tidak yang walaupun ya dalam kegelapan bumi, tidak ada yang kering dan yang basah kecuali semuanya itu sudah ada dalam kitab yang nyata. Nah, artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak satupun yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau mengatakan fa iza hasala lakal muraqabata kama taqaddama wa tahaqqaqta fiha wastaqamta 'alaiha hasala laka khaufa war raja wa huma sababanil qawiyani li ada'il ibadah tamaman wa ikhlasan wa sahala laka al-amra fil ibadah wa sarat fil ibadah laka lazizah. Nah, apabila engkau berhasil mendapatkan muraqabah sebagaimana yang dijelaskan itu, sungguh engkau telah menemukan hakikat. Dan engkau istiqamah dalamnya, hasillah bagimu khauf dan raja. Dan keduanya, khauf dan raja itu adalah sebab yang kuat untuk melaksanakan ibadah secara sempurna, penuh keikhlasan, dan memudahkan urusan ibadah. Jadilah engkau sebagai hamba Allah yang merasakan lezatnya ibadah. Unzur masalan anal abda idza istaghalla bil amri alladhi amara saydahu wa huwa jazimun bi anna saydahu nazilun ilaihi wa alimun wa sami'un wa basirun wa qadirun alaihi wa aidan huwa jazimun bi anna al mudarrata wal manfa'ata min yadi saydihi fala budda ayakuna qalbahu khaifan khashian wa rajian wala yaf'alu ma amarahu sayduhu illa bi jiddin wa ijtihadin fayakunu tamaman lan nuqsan ikhlasan la riyaan hadza amrun musyahidun. Nah, ini dia mencontohkan bahwa orang yang muraqabah itu bagaikan seorang budak, seorang hamba sahaya yang tunduk dan patuh kepada penghulunya karena dia tahu bahwa penghulunya mengetahui, melihat, menguasainya dan mampu memberikan mudarat dan manfaat kepadanya, maka orang atau hamba itu akan tunduk dan patuh kepada penghulunya. Nah, ini katanya adalah sehingga dia akan bekerja dengan sungguh-sungguh. Nah, sehingga sempurnalah amalnya dan tidak satupun nilai kurang dan dia penuh dengan keikhlasan tanpa ria. Mestinya seorang manusia jauh lebih dari itu karena seorang hamba sahaya kepada penghulunya sedemikian rupa, apatah lagi seorang hamba Allah kepada Sang Pencipta yang jiwanya dalam genggamannya. Nah, selanjutnya beliau menjelaskan bahwa ini berkaitan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surat Taha ya tentang salat ya. Ayatnya itu innani anallah
La ilaha illa ana fa'budni aqimis shalah li dzikri. Nah, sungguhnya aku adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain aku, maka dirikanlah sholat, maka sembahlah aku, dirikan sholat untuk mengingatku. Wa kanat sholatuka nahiyatan lak anil fahsya wal munkar. Adalah sholatmu itu mencegahmu dari perbuatan keji dan mungkar, sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Saya kira melihat waktunya sekarang di jam saya sudah 21.16, mungkin sampai di sini dulu dan kembali saya serahkan kepada moderator. Baik, Buya, sungguh luar biasa isi kitab dari Tazkiratul Qulub ini ya. Kalau kita kulik lebih mendalam lagi, tentunya inti dari penjabaran kitab yang disusun oleh Syekh Muhammad Jamil Jaho ini adalah berawal dari melihat kepada dirinya sendiri sebagai manusia, akan kecenderungannya sebagai manusia, kemudian juga tidak luput kita yang orang awam ini mungkin kecenderungan kita lebih parah lagi daripada Syekh Muhammad Jamil Jaho ini. Tentunya bagaimana urgensi tentang muraqabah yang dia paparkan di dalam kitab Tazkiratul Qulub ini, dan sekiranya dapat memotivasi kita mencari mendekatkan diri, melihat Allah itu dengan mata hati kita. Baik, Buya dan Umi, mungkin ada hal-hal yang perlu didiskusikan. Namun sebelum ini kami sampaikan aturan untuk berdiskusi ini. Kami akan melayani Buya dan Abi yang terlebih dahulu raise hand ya, dengan angkat tangannya terlebih dahulu, itu yang kami yang kami tunjuk untuk melakukan yang diberi kesempatan untuk berdiskusi bersama Buya kita pada malam hari ini. Silakan Buya dan Umi, ada yang ingin ditanyakan, silakan. Aku keluar. Halo. Halo, ya silakan. Sebutkan namanya. Baik, Buya, Umi, ada yang mau ditanyakan, silakan. Izin Buya moderator. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, menarik apa yang disampaikan oleh Buya Muklim terkait dengan kitab Maulana Syekh Muhammad Jamil Jaho, kitab Tazkiratul Qulub. Ada dua hal penting yang menarik bagi saya dari karya beliau ini. Yang pertama, terkait dengan tulisan beliau punya kecenderungan antara bahwa akidah, keyakinan itu pada akhirnya melahirkan sebuah sikap kesufian orang. Pertanyaannya adalah bagaimana menurut Buya pensurah kaji terkait dengan pandangan apa yang saya alami dari karya Buya Maulana Syekh Muhammad Jamil Jaho. Itu yang pertama, Buya. Yang kedua, ketika kita baca lebih mendalam karya Buya Maulana Syekh Muhammad Jamil Jaho, kira-kira kenapa beliau berbeda dengan mensurahkan menguraikan kaji dengan karya-karya kitab tasawuf lainnya. Anggaplah kita bicara soal Murakil Ubudiyah, kita bicara soal Minhajul Abidin karya Imam Ghazali, senantiasa itu mengkaji soal ilmu.
Nah, pertanyaan kita selain dari yang Buya sampaikan di awal tadi, kira-kira apa yang melatar belakangi beliau menulis murakabah eh, itu yang dikaji menjadi pasal awal bagi beliau. Mungkin dua itu mungkin Buya moderator yang memang dari awal menjadi pikiran bagi saya yang nyata-nyata jauh generasinya dari Buya Murkilim apalagi. Saya di pesantren dulu di Candung 2003. Artinya jauh masa masa saya untuk bisa bertemu dengan Buya Dalil, apalagi dengan Buya Muhammad Jamil Jauh. Terima kasih Buya atas jawaban Buya nantinya. Nah, Siapa ini yang tanya dan namanya? moderator, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab dulu kayak ini pertanyaan dari Buya Zulkifli, Buya. Oh, Jadi Bu. ini ada dua pertanyaan. Yang pertama dari berhubungan dengan tulisan Syekh Muhammad Jamil Jaho ini bahwa akidah itu dan keyakinan itu melahirkan sifat sufisme seseorang. Nah ini bagaimana menurut pandangan Buya dalam hal ini. Kemudian yang kedua, kenapa di dalam kitab Tazkiratul Qulub ini itu diawali dengan pembahasan tentang muraqabah, berbeda dengan kitab-kitab tasawuf yang lainnya seperti Minhajul Abidin yang itu diawali dengan pembahasan masalah ilmu. Mungkin bisa dijawab ini Bu ya. Silakan Bu ya. Baik, baik. Terima kasih Buya Zulkifli. Ya, ya mungkin saya juga sudah ketemu dengan dia beberapa tahun yang lampau ini. Barangkali pertanyaan ini dua. Saya akan menjawabnya mungkin ini tolong yang lain diamanin dulu nih. Tolong yang lain diamanin dulu, nggak nyaman kita. Yang masalah akidah, ya. Kemudian kenapa murakabah? Nah, tadi saya katakan bahwa beliau di dalam ini masih ada yang bicara ini. Mohon maaf Umi Elvi supaya dimutkan dulu ini ya suaranya. Ya udah, terima kasih. Nah, bahwa kalau kita lihat kepada sejarah, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama 13 tahun periode Mekah itu tidak mengajarkan tentang ibadah, tapi justru mengajarkan tentang akidah. Nah, kemudian menarik untuk kita simak bahwa akidah di dalam ajaran Islam itu Allah secara metaforis menjelaskan dalam surat Ibrahim, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim alam tara kaifa daraballahu kalimatan tayyibatan kasajaratin tayyibatin asluha sabitun wa faruha fis sama tu'ti ukulaha kulahinin bi'izni rabbi. Apakah kalian tidak memahami, kalian tidak tahu, kalian tidak mengerti bagaimana Allah mencontohkan kalimat thayyibah, ai kalimatut tauhid, la ilaha illallah, itu seperti pohon yang baik, kasajaratin thayyibatin, asluha sabitun wa far'uha fis sama. Uratnya tertanam ke dasar bumi, batang dahan dan rantingnya menjulang ke udara, memberi buah setiap saat. Nah, tentu ini kaji orang tarbiyah, ya. Ini ada musabah-musababih di sini, kan gitu. Nah, Allah sudah memberikan contoh bahwa kalimat thayyibah itu seperti pohon. Nah, kalau pohon ditanam di bumi, dia akan tumbuh, uratnya tertanam ke dasar bumi, batang dahannya akan menjulang ke udara.
Lalu di mana letak tanahnya tauhid? Tauhid tanahnya adalah sadrun nas, dada manusia, hati manusia, kalbu manusia, rohnya manusia. Nah, kalau begitu mestinya tauhid itu betul-betul tarsyihu fi sadri, tertanam ke dalam dada secara utuh. Nah, kemudian dia akan melahirkan batang, dahan, dan rantingnya. Ya, artinya dia akan melahirkan, ya mungkin dalam pikiran. Ketika seseorang berpikir yang orientasi pikirannya ilahiyah, maka tentu dia akan melahirkan pikiran-pikiran yang konstruktif, pikiran-pikiran yang positif, pikiran-pikiran yang selalu membangun. Nah, dan kemudian dia akan melahirkan tindakan, perbuatan-perbuatan yang baik sesuai dengan tuntut oleh Islam itu sendiri. Pada akhirnya akan memberikan buah, artinya terciptanya akhlak dan adab. Ayat sudah mengatakan bahwa dimanapun dan kapanpun manusia berada, dia akan ditimpa kehinaan, kecuali apabila baik hubungan dengan Allah dan baik hubungan dengan manusia. Nah, inilah pentingnya akidah itu dikaji, dipahami, dihayati secara mendalam. Malah kita lihat, kadang-kadang ya terjadi kontradiktif di dunia tasawuf. Menurut akidah lain, tapi ada yang berpendapat tauhid orang tasawuf lain lagi. Nah, ini barangkali perlu kita pahami sebagai orang tarbiyah. Nah, ini semua kalau dikaitkan dengan pertanyaan yang kedua, kenapa murakabah? Pada dasarnya, setiap manusia, ya mungkin kita lihat dalam surat Al-Insan Allah sudah katakan, hal ataka alal insan hinum minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Belumkah datang waktunya kepada manusia di mana mereka itu belum bisa disebut apa-apa? Kapan ini waktunya? Kemudian dalam ayat lain Allah katakan laqad khalaqnal insana min amsadin min nutfatin amsad linabtali. Sungguh kami ciptakan manusia dari nutfah yang bercampur untuk kami uji. Nah, ini artinya ada kondisi di mana manusia belum bisa disebut. Ini apa? Nah, inilah yang kemudian dikatakan ya mungkin tauhid yang azali. Nah, ini dijawab oleh surah Al-A'raf ayat 172. Bahwa sebelum manusia lahir ke dunia, masih belum bertemu jasad dengan roh. Hakikat dirinya sudah ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Allah berkata kepadanya, Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Bukankah aku Tuhanmu? Mereka jawab, benar. Artinya, roh kita sudah musyahadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika berada di dunia, itulah yang harus kita lakukan kembali. Karena ini dijelaskan oleh ujung ayat 174. Kadzalika nufasilul ayati la'allahum yarji'un. Seperti itulah kami jelaskan ayat supaya mereka kembali kepada perjanjian azalinya. Saya kira inilah yang kemudian mendorong beliau menulis murakabah di awal tulisan beliau. Saya kira demikian Bu Yazul. Baik, Bu Yazul, Ya. saya kira cukup gamblang dijelaskan oleh Buya kita Dr. Muklim tentang jawaban dari kedua pertanyaan dari Buya Zulkifli tadi. Sedikit Buya narasumber, saya juga pengen bertanya ini sebagai moderator gitu. Apakah diizinkan nggak kira-kira? Tafadhal. Ini, kalau kita merujuk kepada definisi murakabah yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Jamil Jaho, yaitu melihat Tuhan itu dengan mata kolbu gitu. Sementara kondisi kita yang sebagai manusia biasa tentunya banyak awarid yang masih bisa menjangkau untuk bagaimana kita melihat Rob kita itu dengan mata kalbu kita. Kenapa? Karena ini istilahnya murakabah ini saya kira itu level yang cukup
yang bisa dikatakan level tingginya gitu. Pada saat diri kita tidak terpengaruh lagi di luar materi yang ada di dalam kalbu kita, maka ini bisa kita tembus melihat Rob kita gitu. Sementara kondisi kita tidak bisa dipungkiri bahwa awarit-awarit halangan-halangan untuk itu masih banyak yang kita rasakan. Di antaranya kita masih sibuk mencari rezeki gitu kan. Sehingga kadang-kadang dengan rezeki yang kita cari itu kadang-kadang kita lupa gitu. Kemudian juga tuntutan hawa nafsu kita. Sementara dengan gamblangnya tadi Maulana Syekh Muhammad Jamil Jaho mengatakan kalau kita bisa menembus mata kalbu kita, bisa melihat roh kita, kita jauhkan hal-hal yang bersifat materialistik yang ada di dalam diri kita. Namun kondisinya itu susah kayaknya untuk dilakukan gitu. Mungkin kalau enggak secara totalitas mungkin bisa kita lakukan sedikit demi sedikit. Nah, ini bagaimana menurut pandangan Buya ini dalam hal bagaimana kita bisa meminimalisir gap atau meminimalisir awarit yang ada pada diri kita sehingga muraqabah ini bisa kita lakukan dengan apa namanya sedikit demi sedikit kita merasakan akan kesadaran akan esensi Allah di dalam diri kita. Ini bagaimana ini Buya narasumber? Silakan. Baik, terima kasih. Sebenarnya kita sudah diberikan sistem ajaran Islam dengan hadis Jibril tentang iman, Islam, di ihsan. Nah, itu adalah merupakan sebuah sistem yang tidak boleh dipisahkan dalam kehidupan. Hanya berbeda ketika kita mempelajari, tapi di dalam aplikasi itu harus menyatu. Ya, antara iman, Islam, ihsan itu adalah satu kesatuan. Nah, persoalannya bagaimana ini bisa? Di sinilah barangkali urgensinya tasawuf dan urgensinya tarekat. Ya, kalau memang hanya kita memahami dengan kajian-kajian syariat saja, fikih saja, memang tidak akan sampai. Barangkali di sini juga lah urgensi apa yang dikatakan oleh Imam Malik, ya may yatafaqqaha wa lam yatasawwafa faqad tafasaqa wa may yatasawwafa wa lam yatafaqqaha faqad tazandaka. Nah, wa may yatafaqqaha wa tasawwafa faqad tahaqqaq. Nah, orang yang berfikih dia tapi tidak bertasawuf dia fasik. Nah, kenapa? Karena hatinya tidak tersentuh kepada Allah. Nah, ini barangkali dijawab oleh ayat alam katakan wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Janganlah sampai kamu seperti orang yang melupakan Allah, Allah buat lupa kamu terhadap diri kamu sendiri. Inilah mereka orang-orang fasik. Nah, kemudian jangan hanya bertasawuf saja tidak fikih, nanti zindik nih. Ah, ini banyak juga sekarang. Bertasawuf akhirnya apa? Dia merasakan sudah ketemu sama Allah, tidak perlu sholat lagi. Ah, ini kan lebih pintar pula daripada Muhammad Rasulullah SAW. Nah, jadi ini pentingnya tasawuf. Ya, makanya di dalam tasawuf, dalam tarekat, itu muraqabah itu diajarkan. Bukan hanya diketahui, tapi dilatih untuk merasakan muraqabah. Padahal ayatnya kan sudah jelas banyak. Ya, wallahu ma'akum aina ma kuntum. Allah selalu menyertaimu di mana saja kamu berada. Aina ma tuwallu wujuhakum fasamma wajhullah. Artinya kemana saja arah kamu pandangkan, kamu akan menemukan wujud Allah. Jangan bukan kamu jadi Allah. Nah, ini kan susah lagi nanti. Semuanya Allah. Ya, mana yang hamba? Hamba dan Allah sudah jadi satu. Nah, ini kacau juga ini. Ini orang terbiah harus lebih hati-hati. Nah, saya kira begitu. Artinya penting riyadhah. Ya, makanya ada 3 lembaga kebenaran. Empiris, rasional, dan spiritual. Nah, kalau kita hanya berkicau dalam empiris dan rasional saja, nggak akan pernah sampai. Makanya penting adanya spiritual. Maka di awal tadi saya sudah katakan bahwa sebenarnya Allah dan Rasulnya sudah memberikan sistem dengan adanya hadis Islam dan ihsan, itu yang mestinya kita lakukan. Artinya kita padukan di dalam perjalanan hidup kita sehari-hari. Saya kira untuk sederhananya demikian dulu. Terima kasih. Baik, Buya, kami serahkan kembali kepada Buya dan Umi kalau masih ada yang ingin
Ini ada dipertajam dalam. satu, Pak. Ya, silakan Pak Syukur Ali, Buya Syukur Ali ya. Iya. Maaf. Ya, silakan Buya. Terima kasih atas waktunya, Ustaz. Saya bertanya enggak level tinggi-tinggi lah. Kita takut dengan hadis yang dimulai oleh saya tadi, manisnya dan ilma lam yazidil huda. Jadi yang saya tanyakan di sini, apakah termasuk bu'dan ya, di saat seorang ustaz, seorang guru, seorang kiai, kita katakanlah contohnya saja pesantren. Jadi ini orang-orang yang berilmu seperti ini, apa termasuk ilah bu'dan itu bagaimana? Terima kasih, Ustaz. Baik, terima kasih. Ya, kita tentu tidak bisa menjustifikasi. Ya, mungkin dia masukkan anaknya ke SMP, ya kita tidak tahu persis apakah yang mereka maksudkan itu. Tapi begini, bahwa Islam itu tidak pernah memisahkan antara ilmu dunia dan ilmu akhirat. Nah, ini yang penting kita pahami. Nah, sebagai umat Islam, ya sebenarnya semua ilmu yang ada ini, kalau kita kembalikan kepada Islam, ilmu Allah. Kenapa? Tidak ada satu ilmu yang dilahirkan oleh si kafir pun atau si komunis pun. Itu berasal dari manusia. Manusia itu hanya menemukan. Tapi yang menata sedemikian rupa adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya mestinya Maaf, Ustaz, sepotong, Ustaz. Silakan. Boleh. Saya potong karena dari awal hadis ini tadi dimunculkan oleh Syekh bahwa ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang membawa manusia takut kepada Allah. Kan itu tadi. Betul. Ya, betul. Terima kasih, lanjut. Ya, begini. Makanya kita lihat sekarang. Ya. Mungkin teman-teman kita yang di belahan bumi barat sana. Mereka masuk Islam bukan seperti kita. Kita masuk Islam, saya ragu, benar nggak kita ini sudah bertuhan atau belum? Nah, kalau boleh tanyakan, semenjak kapan kita merasakan Tuhan itu ada? Tetapi mereka yang dari dunia itu, mereka teman saudara-saudara kita itu, dia memeluk Islam berdasarkan ilmunya. Sehingga menjadi sebuah keyakinan, nah dia lebih kokoh memahami Islam itu. Nah, ini tergantung bagaimana melihat ilmu itu. Kalau ilmu itu dilihat adalah ilmu sekuler, itu ilmu itu tidak ada hubungannya dengan Allah, ya ini saya kira memang akan membuat kita makin jauh dari Islam. Tapi apabila ilmu itu kita pahami bahwa semuanya apa yang ada di alam ini yang kemudian menjadi sumber ilmu tajribiyah itu adalah kadarnya Allah, adalah ciptaan Allah. Mestinya harus dibawa ke situ. Maka kembali ya, kurikulum yang harus diperbaiki. Maka termasuk lembaga pendidikan tarbiyah ini harus melahirkan kurikulum yang mampu menjawab tantangan manusia. Pada hari ini, orang ingin anaknya tidak kalah bersaing dalam kehidupan dunia. Tapi juga mereka tidak ingin anaknya hancur moralnya. Nah sekarang tarbiyah harus jawab itu. Saya kira demikian. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Ustaz. Ya, terima kasih. Mungkin bisa ditangkap oleh Buya Syukur Ali. Karena waktu telah menunjukkan pukul 21.39. Kalau masih ada lagi Buya dan Umi pengen mendiskusikan, kami minta satu orang lagi. Kayaknya tidak ada lagi deh Bu ya. Mungkin sebagai penutup mungkin silakan Buya narasumber kita untuk menyampaikan statement closing untuk diskusi atau muzakarah kita pada hari ini. Silakan Bu ya. Ya, baik. Pertama, sebagai orang parti, mari kita, kenapa? Mari kita ya pelajari kitab-kitab yang banyak. Silakan. Tapi mari kita juga mempelajari warisan-warisan yang ditinggalkan oleh para buya-buya kita tempo dulu.
sangat banyak sebetulnya karya-karya beliau, tapi tidak ter apa namanya, tak mampu kita untuk mengolahnya dan kemudian memeliharanya. Jadi mungkin sudah waktunya bagi kita untuk mencari kembali tulisan-tulisan para ulama-ulama kita, dan kalau perlu kita terbitkan kembali. Itu yang pertama. Yang kemudian yang kedua, eh, terkait persoalan tadi kaitan dengan murakabah yang disampaikan oleh beliau Syekh Muhammad Jamil, saya kira ini adalah salah satu dari ikon parti, bahwa tasawuf itu menjadi ikon parti. Nah, jadi mestinya itu harus kita lakukan atau kita tumbuh kembangkan. Sehingga bahwa kita mempunyai sesuatu, ibaratnya kita punya berlian yang dibutuhkan oleh manusia hari ini. Ya mungkin dalam hal ini, kata saya tadi, saya ini kan yang banyak bergelut dengan alam pikiran, kita ketahui ya ada mungkin orang-orang yang dari dunia barat seperti kan ada preacher, dia seorang psikolog apa transpersonal. Kemudian dia pelajari Islam dari aspek tasawuf al-jarahi. Nah, lalu beliau disinilah memasukkan, mengembangkan. Nah, jadi artinya bahwa tasawuf itu kebutuhan dunia hari ini. Untuk itu mari kita semua dalam parti ini, mari kita kokohkan ini semua. Saya kira itu statement terakhir saya. Terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita ucapkan terima kasih pada narasumber kita pada malam hari ini, dan kita sama-sama mendoakan semoga beliau senantiasa dijaga oleh Allah kesehatan beliau, sehingga kita bisa lagi bermujaha bersama beliau pada edisi berikutnya. Baik, juga pada malam hari ini alhamdulillah kita dibersamai oleh Direktur Eksekutif. Mungkin ada hal-hal atau informasi yang perlu disampaikan kepada Buya Dr. Gamal Abdul Nasir. Kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Guru, Buya Umi yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama, saya mengucap terima kasih kepada Buya Dr. Murkilim yang telah menjadi narasumber atau guru kita pada malam ini dalam pelajaran tasawuf. Saya pikir cukup menarik tadi apa yang disampaikan oleh Tuan Guru kita pada malam ini. Dan ini baru yang pertama kali, tasawuf baru yang pertama malam ini. Saya pikir sangat menarik sekali. Dan saya setelah pulang kemarin dari Rakernas di Bukit Tinggi, saya sempat mampir di 2 MTI. Yang pertama MTI Kapau yang berdiri 1935. Kemudian saya ke MTI 29. Yang kedua saya ke MTI Koto Panjang ya di Payakumbuh yang berdiri 1935. Memang kalau kita melihat perkembangan dari pondok kita itu belum seperti kita harapkan. Padahal dulunya sangat jaya sekali. MTI ini, apalagi namanya Sumbar itu, tak ada yang menyaing MTI itu. Tapi sekarang saya lihat mulai meredup, dan di dalam juga kurikulum kitab kuningnya juga yang belum tidak seperti dulu ketika awal berdirinya. Inilah tugas kita bersama. Hadirnya lembaga penyelenggara pendidikan seperti ini, nasional ini, adalah untuk mengembalikan batang yang terandam. Bagaimana kita menyukseskan kembali yang diperjuangkan Tuan Guru kita
termasuk adalah Tuan Guru kita, Syekh Muhammad Jamil Jaho, yang sudah banyak menulis buku, yang telah banyak memberikan ilmunya kepada kita semua. Ini mesti kita pertahankan. Saya tidak tahu ini pondok-pondok mana aja yang mengajarkan kitab tasawuf Syekh kita ini, tak tahu kita. Ini perlu makanya saya mohon kepada seluruh MTI atau pondok pesantren Perti mengisi form yang sudah kita kirimkan. Tolong itu diisi. Kita ingin tahu tasawuf apa kitab yang dia baca, siapa pengarangnya, fikih siapa, tauhid, tafsir, hadis, ya, semua ingin kita ketahui. Dari sini baru kita bisa untuk menata, bisa untuk memperbaiki, menyempurnakan kembali MTI dan pondok pesantren kita. Bahkan ada sesuatu yang menarik dari Tuan Guru kita, dari Direktur kita, Ustaz Abu Somad. Ketika saya mengunjungi pondok-pondok dan MTI itu, dia menyarankan, tolong dipotokopi atau di-scan kitab-kitab yang asli yang masih ada. Yang di setiap pondok itu. Jadi setiap yang saya datangi, tolong di-scan, fotokopi. Setelah itu ditulis ulang kembali. Jangan sampai ini hilang. Kita takut ini hilang. Kalau itu dapat, maka kita membuat pustaka Inyak Jantung. Jadi semua yang ada tulis-tulisan para ulama kita dulu, kita kumpulkan semuanya. Kitab-kitabnya, kalau ada tulis-tulisan tangannya, itu kita kumpulkan. Terus kalau ada misalnya tongkat dari Inyak kita dulu, Syekh kita dulu, itu kita masukkan dalam museum. Museum maksudnya museum. Kita buat museum. Sekarang belum ada museum. Kita bikin museum Perti. Jadi seluruh yang ditinggalkan oleh para ulama kita dulu, ini mesti kita abadikan. Kalau tidak, hilang nanti barangnya semua. Apakah berbentuk kitab atau barang-barang lain. Nah, ini sesuatu yang menarik dari Ustaz Abu Somad. Bagaimana kita bisa membuat museum Perti. Belum ada. Jadi ini perlu kita buat. Oleh sebab itu, Buya Umi sekalian, bahwa halaqah digital Perti ini mesti kita lanjutkan. Hanya saja persoalannya, mengapa masih sedikit yang ikut? Malam ini paling banyak tadi 65 orang saya lihat yang bergabung. Nah, saya mohonlah kepada pimpinan MTI, pimpinan pondok, untuk membawa guru-gurunya bergabung. Ya, kami mohon maaflah tidak bisa memberikan beasiswa kepada pondok-pondok yang tidak bergabung dalam halaqah digital Perti. Ini salah satu indikator kami di dalam untuk memberikan beasiswa, memberikan bantuan-bantuan lain terhadap pondok itu. Salah satunya adalah pertama, mengikuti halaqah digital Perti. Yang kedua, mengisi form. Ada surat yang dikirim kepada setiap pondok untuk diisi. Yang belum mengisi, mohon maaf, kami tidak bisa untuk memberikan bantuan apapun terhadap pondok itu. Karena tidak mungkin kita berikan. Kita harus ada komunikasi, harus ada timbal balik lah ya. Bagaimana kita ingin membantu satu pondok, tak tahu kita persoalan di pondok itu. Kita mesti tahu persoalannya. Oleh sebab itu mohon kepada pimpinan pondok, kepada pimpinan MTI, mari kita bersama-sama kita sukseskan halaqah digital Perti ini, baru nanti kita sukseskan yang lainnya. Kemarin Rakernas itu telah banyak merumuskan sesuatu yang berharga untuk kemajuan Perti ke depan, terutama dalam pendidikan. Salah satunya adalah kita akan membuat sekolah dasar tarbiyah Islamiyah yang dikelola langsung oleh LP3N. Jadi tidak perorangan, tidak milik pribadi, tapi dikelola oleh LP3N. Kita tahu kemajuan Muhammadiyah itu
Karena semua sekolah itu dikelola oleh organisasi. Ya. Guru, dosen digaji organisasi. Kemudian pondok, sekolah, university itu asetnya milik organisasi, tidak ada milik pribadi. Jadi mau kita coba berangsur-angsur, kita mulai dari sekolah dasar. Setelah ini tidak berhasil, baru nanti kita SMP, SMA-nya perguruan tinggi. Berangsur-angsur kita. Biar kita terlambat, tapi kita mulai dari sekarang. Yang kedua, di dalam Rakernas itu ada ide membuat Universitas Syekh Sulaiman Ar-Rusuli. Kita membuat perguruan tinggi itu, masalah tempat nanti tidak jadi masalah di mana, boleh nanti di Riau, di Sumbar, kalau Bengkulu siap, boleh di Bengkulu, dimanapun boleh awalnya. Yang jelas kita harus membuat ini. Kalau tak sekarang, kapan lagi kita mulai? Inilah yang dapat saya sampaikan. Terima Sebelum kasih. diakhiri Pak Ketua, mungkin Sumber, Anda sampaikan gini. yang berkirim, kemudian kepada moderator tadi yang sudah memandu acaranya dengan baik. Kepada tim IT, saya mengucapkan terima kasih yang bekerja tanpa pamrih selama ini. Luar biasa tim IT kita ini, memang para pejuang seperti saya lihat. Kemudian tadi saya lihat juga ada Prof. Dusgi yang bergabung. Mudah-mudahan sudah. Ketua, lagi di Batam. Oh, masih lagi di Batam. Oh Barang, iya, barang, habis barang. cerita tentang berbagai hal dengan ketua alumni Batam. Kalau